Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang keempat, 4 Januari 2022. Dan kita sedia lagi untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang judul pelajaran kita hari ini, Allah bukanlah manusia. Allah bukanlah manusia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebesaran kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi yang indah ini. Kami sedia lagi untuk menyambut berkat-Mu lewat firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, dapat menjadi berkat seperti makanan di dalam hidup kami untuk menguatkan kami. Dan kami boleh hidup setia berjalan dalam tuntunan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita hari ini 4 Januari 2022 dengan judul Allah bukanlah manusia. Dan ayat tema kita Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi, Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sementara kita mempelajari lebih banyak tentang apakah Allah itu dan apakah diri kita ini pada pemandangannya, kita akan merasa takut dan gemetar di hadapannya. Dia, yaitu Yesus, menunjukkan kepada para pendengarnya pemerintah alam semesta dengan nama yang baru, yaitu kita panggil dengan sebutan Bapa kami. Dia ingin supaya mereka memahami betapa lemah lembutnya hati Allah yang merindukan mereka. Dia ajarkan bahwa Allah memelihara setiap jiwa yang sesat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Konsepsi yang demikian tidak pernah diberikan oleh suatu agama kecuali oleh Alkitab. Kekafiran mengajarkan kepada manusia supaya melihat yang maha tinggi sebagai suatu objek yang harus ditakuti ketimbang untuk dikasihi. Dewa pemurka yang perlu ditentramkan oleh korban-korban ketimbang Bapa yang mencurahkan karunia kasih kepada anak-anaknya. Malah orang Israel telah menjadi sangat buta terhadap ajaran berharga dari para nabi mengenai Allah, sehingga pernyataan kasih kebapaannya menjadi suatu pelajaran asli, suatu pemberian baru kepada dunia. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah mengasihi orang-orang yang melayani Dia sesuai pandangan mereka, yaitu yang memenuhi tuntutan-tuntutan para rabi. Dan selain itu, semua penduduk dunia berada dalam amarah dan kutuknya. Bukan demikian, kata Yesus, seluruh dunia yang baik dan jahat berada dalam cahaya matahari kasih-Nya. Allah tidak memperlakukan kita sama seperti manusia fana memperlakukan sesamanya. Pikirannya adalah pikiran kemurahan, kasih, dan kasih penuh belas kasihan. Saudaraku, Tuhan bukanlah manusia, Allah bukanlah manusia. Benar, karena Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia bukan ciptaan, Dia adalah pencipta. Dan kalau demikian, maka penghormatan kepada Allah sudah pasti. Kemuliaan, kehormatan sudah pasti ditujukan kepada Allah. Tetapi maksud daripada judul perenungan kita hari ini, Allah bukan manusia, artinya bahwa Dia tidak pernah janji lalu kemudian Dia ingkar janji. Dia bukan seorang yang janji lalu tidak menepati janji. Yesus, kalau Dia berjanji untuk menolong kita setiap waktu melalui kuasa Roh Kudus-Nya, itu akan terjadi. Kemarin kita telah pelajari dalam kehidupan Yesus, Yesus menampilkan Allah Bapa, menampilkan Bapa di dalam kehidupan Dia. Maka yang tampil
keluar dari dalam dirinya adalah apa yang ada pada Bapa. Dan kalau Yesus berjanji kepada kita untuk menjaga kita, melindungi kita, bahkan janji yang paling terbesar Yohanes 3:16, yaitu menebus kita. Barang siapa percaya kepada tidak binasa. Janji itu bukan janji Yesus saja, tapi itulah janji Allah. Janji pencipta langit dan bumi ini. Ingat, dia bukan manusia yang dapat ingkar janji. Kalau Allah telah berjanji, Allah hanya katakan, barang siapa percaya. Kalau kita percaya kepadanya, pasti kita akan memperoleh keselamatan. Ingat, keselamatan itu bukan andil kita. Tidak ada andil 0,1% sekalipun, tidak ada. Itu adalah betul-betul 100% karya Allah. Dan itu kita terima dengan cuma-cuma, dengan gratis. Maka itulah sebabnya dengan demikian, maka setiap janji itu pasti akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, demikian luar biasanya Yesus dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah, bukanlah manusia yang ingkar janji. Tapi dalam hal untuk menebus kita, dia harus menjadi manusia. Allah harus menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk mengganti kematian atas kutuk dosa yang ditimpa kepada manusia, ditimpakan kepadanya. Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Kiranya kita lebih lagi untuk menghormati Allah, memuliakan dia, mengagungkan dia, mengenal dia, mengetahui bahwa Allah kalau sekali dia berjanji, dia tidak akan pernah untuk mengingkari janjinya, atau dia tidak pernah tidak menepati. Dia akan selalu menepati janjinya. Hari ini kita menjadi pengikut Yesus tidak untuk kekayaan duniawi. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Tapi kita bukan untuk mencari kekayaan duniawi, tapi kita mencari kekayaan sorgawi. Yang kita rindu semua, kita akan peroleh kelak waktu Tuhan datang. Dari hari ini, setiap kali kita dekat dengan Yesus, apapun hidup kita, kita selalu merasa ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita semua. Sekali lagi Tuhan berkati pekabaran hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami pelajari. Betapa luar biasanya Allah melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali ingin memuji Engkau, ingin menyatakan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih untuk kemurahan kasih-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu berdoa dan menyerahkan semua pendengar renungan harian di mana saja berada dalam tangan Tuhan. Pelihara setiap usulan-usulan doa yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Hamba-Mu menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, iman yang kuat. Apabila ada yang dalam pergumulan-pergumulan, biarlah ada jalan keluar yang Tuhan hendak karuniakan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.